Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan algoritma Key-Means Clustering pada dataset mall customer segmentation menggunakan Orange Data Mining. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Diatrio Sena Silva dengan NIM 310124023873 dan anggota saya satunya Nurholilati dengan NIM 310124023879. Jadi yang akan dimulai pertama yaitu adanya latar belakang. Yang pertama yaitu pemanfaatan data dalam bisnis, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan memanfaatkan data pelanggan untuk memahami karakteristik dan perilaku konsumen demi pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu yang kedua, adanya tantangan pemasaran strategi pemasaran yang bersifat umum seringkali tidak tepat sasaran. Karena itu diperlukan pemetaan konsumen agar strategi dan promosi pelayanan dan penawaran untuk sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok. Yang ketiga, adanya dataset mall customer yang segmentation menggunakan data yang mencangkup informasi penting pelanggan, gender, age atau bisa dibilang usia, annual income atau pendapatan tahunan, dan spending score atau skor pengeluaran. Dan yang terakhir, adanya solusi Key-Means Clustering. Metode ini dipilih karena mampu membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok cluster berdasarkan kemiripan karakteristik secara jelas, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran tepat sasaran. Lalu dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode Key-Means pada dataset mall customer segmentation. Dan yang kedua, bagaimana menangani missing value pada dataset agar data siap digunakan dalam proses clustering. Yang terakhir, bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik yang dimiliki menggunakan metode Key-Means. Lalu dilanjutkan dengan dataset mall customer. Di sini adanya karakteristik dan fitur dataset. Penelitian ini menggunakan dataset publik terverifikasi yang bersumber dari repositori Kaggle dengan struktur data. Yang pertama, ukuran 200 baris data pelanggan records dan dengan 5 fitur utama. Yang kedua, atribut analisis, gender, age, annual income, dan spending score 1-100. Dan yang terakhir, adanya atribut identifikasi customer ID di set sebagai metadata. Lalu kita lanjut ke proses dan pembersihan data. Lalu selanjutnya adanya proses dan pembersihan data. Jadi, main imputation untuk mensimulasikan penanganan data kosong dilakukan penghapusan nilai acak pada atribut age. Imputasi nilai kosong dihitung menggunakan rata-rata nilai aktual. Jadi, dikarenakan Kaggle kami sudah lengkap, lalu kami menghapus beberapa data di table age untuk mensimulasikannya. Jadi, nilai yang tersedia adanya 19, 21, 23, 31, 22, 35, 23, 67. Lalu dijumlah 19, 21, 23, 31, 22. Itu dijumlah sampai seterusnya. Dan total banyaknya data ada 8. Lalu, rumus mean ada sebagai berikut. Perhitungan, maka rata-rata atau mean dari age adalah 30,125 tahun atau jika dibulatkan menjadi 30. Nilai tersebut dibulatkan sehingga nilai age yang kosong pada customer ID 3 dan customer ID 9 digantikan dengan nilai 30. Lalu saya akan melanjutkan proses dan pembersihan data di halaman PPT selanjutnya. Jadi, ini hanya sampel kecil dari 10 data pertama yang kami ambil sebagai contoh proses pembersihan data yang kami gunakan untuk implementasinya secara nyata telah kami jabarkan pada bagian evaluasi dan visualisasi. Selain penanganan missing value, dilakukan proses encoding pada atribut gender pada atribut tersebut masih berbentuk data kategorikal, male atau female. Proses encoding dilakukan menggunakan widget continuous pada Orange Data Mining sehingga data kategorikal dapat diubah menjadi bentuk numerik
yang dapat diproses oleh algoritma K-means. Hasil encoding mengubah nilai gender menjadi representasi numerik, sehingga seluruh atribut dapat digunakan dalam proses clustering, di mana nilai male direpresentasikan sebagai 1 dan female direpresentasikan sebagai 0. Lalu kita lanjutkan ke halaman PPT selanjutnya, yaitu dengan judul metodologi dan perhitungan manual metode, yaitu penentuan sentroid dan jarak jumlah klaster ditetapkan K sama dengan 2 dengan sentroid awal acak yaitu C atau sentroid 1 data 1, 1, 19, 15, dan 39. C2 sentroid 2 data 10, 0, 6, 7, 19, dan 72. Rumus jarak Euclidean untuk data 2, 1, 21, 15, dan 81. Contoh perhitungan untuk data 2 yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu 1, 21, 15, dan 81. Jarak ke C1, D sama dengan akar buka kurung 1 dikurang 1 kuadrat, tambah dalam kurung 21 dikurang 19 tutup kurung kuadrat, ditambah 15 dikurang 15 kuadrat, ditambah 81 dikurang 39 kuadrat, tutup kurung. D sama dengan akar dalam kurung 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1764 tutup kurung. D sama dengan akar 1768. Lalu dari akar 1768 yaitu hasilnya 42,05. Jarak ke C2 D sama dengan akar dalam kurung 1 dikurang 0 tutup kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung 21 dikurang 67 tutup kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung 15 dikurang 19 tutup kurung pangkat 2 ditambah 81 dikurang 72 tutup kurung kuadrat dan akhir kurung. D sama dengan akar dalam kurung 1 ditambah 2116 ditambah 16 ditambah 81 tutup kurung. D sama dengan akar 2214. Akar dari 2214 adalah D47025. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, metodologi dan perhitungan manual. Jadi, berdasarkan hasil tersebut diperoleh dua kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda, di mana klaster 1 berisi 8 pelanggan, sedangkan klaster 2 berisi 2 pelanggan. Dengan tools yang kami pakai pada penelitian ini menggunakan Orange Data Mining guna melakukan proses imputasi missing value, clustering menggunakan K-means, dan visualisasi hasil analisis. Selain itu, Microsoft Excel digunakan untuk melihat, mengedit, dan menyiapkan dataset sebelum diolah di Orange Data Mining. Nah, pada bagian kiri di layar ialah hasil perhitungan seluruh data. Pada bagian tabel ini dapat dilihat jarak D pada C1 dan jarak atau D pada C2. Sini dapat kita lihat. Karena pada dataset 1 jaraknya lebih dekat ke klaster 1, maka dia dimasukkan ke klaster 1. Dan begitupun pada customer nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya. Sedangkan pada customer nomor 8 di mana jarak data tersebut ke klaster 1 lebih jauh dibandingkan jaraknya ke klaster 2, sehingga customer 8 dikategorikan atau dimasukkan ke dalam klaster 2. Begitupun pada customer 10. Lanjut, berikut hasil evaluasi dan visualisasi yang telah kami peroleh berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Karena evaluasi kami menggunakan silhouette score untuk mengukur kualitas klasterisasi K-means, perhitungan confusion matrix tidaklah diperlukan. Silhouette score-nya memiliki rentang antara min 1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan hasil pengelompokan yang semakin
optimal dan terpisah dengan jelas. Rumus silhouette score yakni sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar, di mana A dalam kurung I sama dengan rata-rata jarak data terhadap seluruh anggota dalam klaster yang sama. B dalam kurung I sama dengan rata-rata jarak data terhadap klaster terdekat yang berbeda. Dan S dalam kurung I sama dengan silhouette score-nya. Berikut pada data customer nomor 2 dapat kita lihat, dari hasil clustering orange diperoleh customer 2 berada pada cluster 1. Misalkan kita melakukan simulasi hasil perhitungan jarak dari dataset kecil ini saja sebagai contoh. Rata-rata jarak anggota cluster 1 A atau A dalam kurung I sama dengan 18,50. Jadi rata-rata jarak anggota ke cluster 2 atau B dalam kurung I sama dengan 52,30. Maka SI sama dengan 52,30 dikurang 18,50 per 52,30 sama dengan 33,80 dibagi dengan 52,30 diperoleh hasil 0,646. Jadi berdasarkan visualisasinya, di sini dapat kita lihat prosesnya dimulai dengan mengimpor dataset mall customer segmentation menggunakan widget file, yang lalu dilanjutkan dengan melakukan select column untuk mengatur atribut gender, age, annual income, dan spending core sebagai features, serta customer ID sebagai meta. Setelah memastikan kesesuaian tipe data lewat edit domain, dilakukan processing berupa penanganan missing value pada atribut age menggunakan impute main imputation, dan melakukan pengubahan data kategorikal gender menjadi numerik agar bisa diproses melalui continuous. Setelah divalidasi kembali menggunakan select column, data dikelompokkan menjadi 2 kelompok menggunakan algoritma K-means clustering, di mana K sama dengan 2, yang hasilnya kemudian divisualisasikan melalui scatter plot dan ditampilkan di dalam data table untuk melihat pembagian klaster tiap pelanggan. Nah, pada gambar yang di tengah ini dapat dilihat pada widget scatter plot digunakan untuk memvisualisasi hasil clustering agar pola penyebaran pelanggan lebih mudah dipahami. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan annual income atau pendapatan tahunan, dan sumbu Y menunjukkan spending score atau tingkat konsumtif pelanggan. Setiap pelanggan diwakili oleh satu titik, di mana perbedaan kelompok ditandai dengan warna, yakni titik biru untuk pelanggan di klaster 1 atau C1 dan titik merah untuk pelanggan di klaster 2 atau C2. Nah, pada bagian terakhir ini dapat dilihat berikut hasil pemrosesan data yang telah kami olah. Dari awal, kami secara acak telah menghapus data pada kolom age untuk melakukan simulasi persiapan dan pembersihan data dengan metode mean imputation, di mana missing value yang ada akan diisi dengan hasil dari perhitungan rata-rata usia customer secara keseluruhan. Diperolehlah nilai 38,7243 atau 38 untuk rentang usia guna mengisi kekosongan pada bagian missing value yang ada. Data yang telah diproses kemudian menghasilkan 2 klaster seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap 200 pelanggan menggunakan Orange Data Mining, model clustering dengan parameter K sama dengan 2 menunjukkan performa yang cukup baik dan stabil. Keberhasilan ini dibuktikan oleh nilai silhouette score
yang konsisten berada pada rentang 0,5 dan 0,6 hingga 0,6 maksud saya, yang menandakan bahwa pengelompokan sudah tepat dengan tingkat tumpang tindih atau overlapping yang minimal antar klaster. Meskipun sempat dilakukan simulasi penghapusan data pada kolom H untuk menguji penanganan missing value, model tetap mampu mengidentifikasi bahwa spending score merupakan fitur pemisah utama atau key differentiator yang paling mempengaruhi pembagian antar kelompok yang dibandingkan dengan 3 atribut lainnya. Jadi, melalui pendekatan tersebut, model berhasil membagi pelanggan ke dalam 2 karakteristik urut. Jadi, melalui pendekatan tersebut, model berhasil membagi pelanggan ke dalam 2 karakteristik utama berdasarkan perilaku belanja mereka. Kelompok pertama adalah klaster C1, yakni kelompok pengeluaran rendah yang didominasi oleh pelanggan dengan spending score di bawah 50. Mereka cenderung hemat atau jarang bertransaksi meskipun tingkat pendapatannya yang bervariasi. Sebaliknya, kelompok kedua adalah klaster C2, yakni kelompok pengeluaran yang tinggi, didominasi oleh pelanggan dengan spending score di atas 50. Mereka diidentifikasi sebagai konsumen yang sangat aktif dan konsumtif tanpa memperdulikan besar kecilnya pendapatan tahunan mereka. Baik, jadi sekian presentasi mengenai proses pengolahan data menggunakan Orange dengan metode K-means kami berdasarkan dataset Mal Customer Segmentation yang telah kami jabarkan sebelumnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.